Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, semangat pagi. Kita mau perkatakan bahwa kita adalah orang-orang yang akan dijumpai oleh Bapa di surga, yang ditemukan sebagai orang-orang yang setia ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kesetiaan kita di dalam Tuhan tidak akan membuat kita memiliki kesia-siaan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan diri, menyiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama meneruskan kembali catatan penting sebagai guidance dalam langkah hidup kita sepanjang tahun 2023 ini, Bapak Ibu yang terkasih. Untuk itu, seperti biasa saya mohon izin untuk yang sudah saya jadikan co-host berkenan membantu saya sesekali untuk bisa membantu rekan-rekan yang lain. Takutnya pada saat join Zoom belum di mute karena memang settingan setiap handphone berbeda-beda, dan memang kalau di Zoom kalau melibatkan alat musik seperti ini harus satu source atau satu sumber Bapak Ibu ya, kecuali kalau meetingnya tidak melibatkan alat musik. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf sekali lagi kalau memang pada saat kita pujian penyembahan hanya suara saya saja yang di unmute, tetapi itu semua bukan supaya Bapak Ibu nggak join ya, tapi Bapak Ibu bisa fokus karena waktu kita sedikit, kita mepet, dan kita harus sharp. Sama sebagaimana firman Tuhan harus relevan, aplikatif, dan benar-benar bisa kita buktikan dalam mempraktekkan itu ya. Kita tidak hanya pintar atau indah dalam berkata-kata, tetapi kita juga sederhana kita lakukan namun akan indah bagi orang-orang sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Dan kita mau sepakat di dalam doa Bapa kami, doa yang langsung diajarkan oleh Sang Empunya Sorga, yaitu Allah sendiri ketika inkarnasi jadi manusia di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah doa yang telah Kau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami siap untuk Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan gagasan, Engkau tambahkan ide, bahkan daya cipta, kekuatan. Kami benar-benar terbuka secara pikiran dan hati kami. Kami tidak mau memandang diri kami sudah cukup pandai atau cukup tahu tentang firman Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami yang setia di awan-awan yang permai, kami akan terus membutuhkan pertumbuhan iman kami di dalam Kristus, pengetahuan kami akan firman-firman-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan dengan saya, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami, baik yang dalam keadaan baik ataupun tidak baik, sehat ataupun sakit, lemah ataupun kuat. Tetapi di hadapan-Mu kami semua akan sama-sama mengalami kuasa mujizat dan kelegaan. Tidak ada yang mendapatkan kekalahan, karena itu semua hanyalah proses atau kemenangan yang mungkin tertunda Tuhan izinkan untuk satu tujuan yang lebih mulia. Kami berdoa dan sepakat menyerahkan anak-anak kami, generasi-generasi masa depan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih studi, yang sedang ujian, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun kuliah, Tuhan berkati hari ini. Kemanapun mereka pergi, bagaimana cara mereka mengerjakan setiap ujian-ujian itu, jadikan anak-anak kami sebagai kebanggaan Tuhan, yang pastinya juga kebanggaan kami. Juga untuk setiap rumah tangga yang ada, biarlah tetap Tuhan jaga damai sejahtera dan kasih mula-mula, pemulihan terjadi atas setiap keluarga kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan boleh lepaskan, dan kami semua mendapat kelegaan yang sempurna. Dan setiap buah kandungan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang mati. Kami tolak segala kemandulan, karena kami yakin dan percaya pasti
bahwa Tuhan meletakkan kesuburan di setiap rahim wanita-wanita yang takut akan Tuhan, dan kesehatan secara finansial maupun juga jasmani bagi laki-laki yang mencari kebenaran firman Tuhan dan menjadi imam bagi keluarga mereka. Segala penguasa di udara dan kuasa-kuasa iblis, penghulu setan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menembus apa yang sudah Tuhan limpahkan, yaitu tudung keselamatan seperti perisai. Karena inilah kumpulan orang-orang benar yang mau menyembah Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa sama-sama lihat di sana bahwa biarlah kita semua ya menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Ia menghendaki penyembah-penyembah seperti itu. Jadi mari sama-sama kita lepaskan semua pemikiran kita di luar daripada biasanya. Kita mau belajar menyatukan hati, pikiran, jiwa, kehendak, spirit ya bersama dengan hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita setia menunggu, hal-hal baik terus datang ya. Dan ketika kita menunggu sambil berusaha, hal lebih baik juga akan menghampiri ya. Dan hal terbaik akan terus juga datang kepada kita yang setia menunggu dan setia berusaha tanpa kenal lelah, apalagi ditambah dengan berdoa. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kita mau sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan dengan pujian yang berikut ini. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Makasih Tuhan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Apa dapat aku menghitungnya? Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
taruh tangan di dada Bapak Ibu. Katakan sama-sama, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan hati yang penuh rasa syukur, katakan sama-sama, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, ku mau bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Dalam segala keadaanku, sehat atau sakit, ku bersyukur. Menjadi manusia, berkorban bagiku, menyelamatkanku. Kau Yesus yang ku cinta, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Seringkali iblis terkadang, saudara, mengintimidasi kita. Dia selalu melemparkan segala dusta dan mengatakan, Tuhan tidak sayang ke engkau. Engkau ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang mengasihimu. Engkau hanya bisa berjuang sendiri. Tidak juga dengan orang di sampingmu, bahkan orang tuamu, anak-anakmu, bahkan teman-teman sepelayananmu. Engkau tidak cukup berharga. Engkau harus kaya, engkau harus kelihatan hebat, baru orang bisa menerimamu. Itulah setiap dusta yang iblis selalu lempar dalam pikiran kita, saudara.
Karena Dia mau mencuri damai sejahtera. Dia mau membuat hati kita tawar, sampai kita punya pikiran, percuma aku berdoa terus, beribadah setiap hari, karena tidak ada dan belum ada mujizat yang aku lihat. Belum ada perubahan, belum ada pertobatan, belum ada kebahagiaan. Apa yang kuinginkan Tuhan belum jawab. Dan saudara tahu, itu makanan yang paling enak untuk iblis pakai. Dan dia serang kita terus berkali-kali. Terlebih lagi ketika kita sakit belum sembuh. Itu hal yang paling disukai iblis untuk bisa melemahkan iman saudara dan saya. Dia selalu mengatakan Tuhan tidak sayang kita. Dia biarkan kita sakit. Dia biarkan kita menderita. Tapi saudara, penderitaan bukanlah sebuah nasib saudara. Penderitaan hanyalah rasa saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Penderitaan adalah rasa. Dan rasa itu bisa Tuhan ganti dengan rasa yang lain, yaitu kebahagiaan. Asal aku setia, asal aku percaya, asal aku tetap berserah kepada Dia yang memberiku kehidupan sampai hari ini. Dia yang telah mengganti setiap kutuk yang harusnya diterima oleh kita sebagai manusia yang tidak sempurna, agar kita mengalami kehidupan yang baru. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Aku percaya Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Bahkan aku tidak pernah menangis sendirian. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri. Beri tepuk tangan untuk Allah yang setia menyertai saudara dan saya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah
dan lebih berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada situasi-situasi yang membuat kita kayaknya nggak ada yang mendukung saya, itu bohong, itu kebohongan iblis ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama perkatakan janji Tuhan di 2023 ya. Anda boleh catat supaya Anda bisa baca di luar dari BW ini ya Bapak Ibu. Janji Tuhan itu diberikan di awal tahun ini, tanggal 1 Januari ya, tahun 2023. Di Yesaya pasal 58 ayat 11 dan 14. Itu nyata sekali, makanya saya berani langsung tampilkan di sini. Dan ini janji bukan berlaku buat saya saja, tapi buat Bapak Ibu semua, buat kita semua yang mau mencari wajah Tuhan setiap pagi. Amin. Karena di dalam janji Tuhan itu adalah janji yang teruji. Praktis itu semua murni, seperti emas yang teruji ya. Oke, sama-sama taruh tangan di dada. Kalau di Alkitab dikatakan ada engkau di sana, tapi saya mengencourage Bapak Ibu untuk mengatakan menyebut yang pakai warna ungu ya, supaya ini langsung nancap di dalam diri kita masing-masing ya. Kita berprofetik sama-sama Bapak Ibu. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin ya. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin ya Bapak Ibu. Nah mungkin, wah enak banget ya ini janji Tuhan. Emang janji Tuhan itu selalu enak ya Bapak Ibu. Tapi berarti enak-enak aja. Ada syaratnya juga Bapak Ibu. Apa syaratnya? Nah syaratnya adalah ini dia. Kok hilang? Terputus dia Bapak Ibu. Maaf ya. Kita lanjutkan lagi dulu. Ini dia syaratnya Bapak Ibu. Ini dia. Syaratnya di ayat yang ke-13. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya. Apabila aku menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Ya. Yang sepakat boleh katakan yes. Yes. Oke. Kenapa yes? Ya, harus yes ya Bapak Ibu. Kalau tidak yes kan jadinya no. Ya tentu kalau enggak yes ya berarti no. Kalau no kan berarti percuma. Sayang ya Bapak Ibu. Padahal kita memiliki potensi mendapat janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita belajar di Yosua ini adalah satu hal yang menurut saya kebaikan Tuhan ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan tahu betul konklusinya. Kenapa sih kita harus belajar sepanjang tahun ini dari kitab Yosua ya Bapak Ibu. Untuk itu kita mau lanjutkan di Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan kedua. Kalau kemarin kan ayat pertama tuh. Nah sekarang kita mau lanjutkan di ayat yang kedua. Oke, di ayat yang kedua. Oke. Suara saya aman Bapak Ibu yang terkasih ya? Terima kasih Pak Yosef langsung kasih jempol. Ngomong jempol jadi ingat saya. Kita harus katakan dulu dong bahwa kita punya apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Tuhan yang baik, sangat baik,
teramat baik, selalu baik. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya, Isa Al-Masih. Angkat tangannya. Sepakat, tos dulu kita. Iya, di dalam kesepakatan itu ada mujizat yang luar biasa. Oke, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu terkasih. Di Yosua pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sama yang kedua. Perikopnya adalah Ai dibinasakan. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Sampai situ dulu. Ya. Jadi firman Tuhan kepada Yosua kemarin yang saya konversi bahwa itu berlaku buat kita, ya. Allah berfirman kepada saya, jangan takut dan jangan tawar hati. Boleh sama-sama tangan-tangan di dada bilang sama-sama, jangan takut dan jangan tawar hati. Betul sekali. Nah, lalu di ayat yang ini kita kalau mau mundur sedikit ya Bapak Ibu, di Yosua pasal yang ke-7, ayat yang dimana keseluruhan itu menjelaskan ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Bagaimana Akhan itu dihukum mati. Sebuah keputusan yang berakibatkan konsekuensi. Nah, setelah itu Tuhan berfirman kembali lagi. Ini seperti siklus kehidupan. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa jangan heran ketika ada hal-hal yang kerap kali Tuhan izinkan berulang, ya, berulang. Permasalahannya, manusia itu lebih suka, saya akui, saya juga pasti akan lebih suka kalau yang berulang itu adalah keberuntungan, mujizat, berkat, ya, kelimpahan, kemudian bonus, komisi, pujian. Kalau diulang-ulangin, waduh itu demen banget gitu ya. Siapa sih yang nggak demen? Dan siapa juga yang demen kalau misalnya masalah yang diulang-ulang terus. Lalu kemudian tabiat buruk kok diulangi lagi. Lalu kemudian apa? Kesalahan kok dilakukan lagi ya. Tapi Bapak Ibu terkasih, mohon izin nih, maaf. Kayaknya nggak fair juga gitu loh. Kita cuma mau enaknya aja. Jadi kita hanya mengatakan bahwa kalau Tuhan mau memberikan pengulangan dalam kehidupan ini, ulangi yang baik-baiknya aja. Yang gampang-gampangnya gitu, yang sehat-sehatnya, yang kaya-kayanya, yang ibaratnya enak lah. Yang nggak enak itu jangan Tuhan izinkan berulang-ulang dong. Kita menjadi seseorang yang seakan-akan punya hak yang sama untuk memberikan satu, bukan penawaran, tapi dalam tanda kutip perintah tidak langsung. Kita sama-sama pernah belajar di sekolah ya, Bapak Ibu, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang saya maksud di sini adalah kehidupan manusia, ya termasuk saya juga, saya ngomong ini karena saya menyadari gitu. Iya ya, saya itu kok, ya kita harus jujur aja Bapak Ibu ya. Saya kalau ketemu orang yang ngelakuin berkali-kali pasti enak. Yakin, pasti enak. Makanya nggak salah kalau Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Dari Yosua pasal 1, Tuhan bilang bahwa, perkatakanlah Taurat ini, renungkan siang dan malam, supaya kamu berhasil dan beruntung kemana engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Berarti satu sisi, ini sama seperti kita kayak lagi jalan Bapak Ibu. Kita kalau lagi jalan itu kan kalau mau imbang, itu jalannya nggak bisa cuma tegap gini, tangannya kaku. Lalu jalan gitu. Itu namanya bukan jalan ya. Itu kayak robot ya. Mana enak sih gitu. Pegel lama-lama. Jalan kan pasti kita akan dengan sendirinya kanan maju, kirinya kanan maju ketika tangan kanan maju ketika kaki kiri maju. Lalu tangan kiri maju ketika kaki kanan yang maju. Ya dong. Begini. Karena kalau begini itu robot namanya, kaku kan. Nah, sama. Kalau kita bisa dengan natural berjalan sesuai bagaimana gitu ya, diulang-ulang terus. Dengan begitu kita bisa jalan dengan enak.
Kenapa kita menolak hal demi hal yang memang Tuhan izinkan itu menjadi satu, apa ya, satu hal yang memang tidak perlu kita cari alasannya kenapa Tuhan izinkan seperti itu terus. Namun saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa itulah ciri orang tua yang bijaksana. Saya jadi ingat ketika saya diingatkan melihat video anak saya ya, Alden. Itu bolak-balik dia itu udah berdiri jatuh lagi, nanti saya pegang lagi, berdiri jatuh lagi, kan berulang-ulang ya gitu. Terus nangis, habis nangis nanti dikasih susu, diam dia. Habis itu nangis lagi, dikasih susu, diam dia. Lalu dia teriak ketika misalnya dia lagi mau main terus nggak bisa dan segala macam. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa ketika sebelum dia meminta dan sebelum tangisannya makin panjang, saya bisa mengerti apa yang dia mau. Nah, berarti kan waktu saya kecil dulu juga saya mengalami hal yang sama. Bagaimana ibu saya itu dengan sabar mendidik saya dan mengedukasi saya berkali-kali. Dari satu kegagalan ke kegagalan yang lainnya, dari tabiat yang buruk ke tabiat buruk lainnya. Terus sampai kapan? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama ibu saya bilang, ini kalimat bijak orang tua ya, dan saya menghargai itu. Terkadang manusia itu secara umum, sifat manusia itu tidak akan bisa-bisa. Hakikatnya tidak bisa dirubah, kecuali dia sudah di dalam liang lahat. Atau dipendam dalam tanah. Ya udah nggak di dunia ini lagi gitu. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap manusia itu butuh percaya, menerima, dan mengizinkan yang namanya Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Pada saat Yosua ini, Allah belum inkarnasi sebagai manusia. Tetapi sikap Yosua menunjukkan dia percaya penuh kepada Allah yang secara kasat mata dia tidak bisa lihat. Dari mana Abuna tahu? Dia nggak pernah lepas dari mata Tuhan. Bahkan ketika Akan itu dihukum, sebelum Akan dihukum, pada saat mereka kalah dari Ai, dia tuh nangisnya di depan Tuhan. Mengoyakkan jubahnya di depan Tuhan. Bukan mengoyak jubahnya di depan sahabat-sahabatnya, lalu nanti pusing, lalu stres, lalu nongkrong di pojokan. Nggak gitu Bapak Ibu. Nggak mengurung diri atau Yosua tidak, kemudian dia membotaki rambutnya, lalu dia cakar-cakar badannya, dia stres, dia depresi. Karena kalau di dalam posisi Yosua, depresi loh. Malunya kayak apa? Karena apa? Waktu mereka mengalahkan Ai kemarin, itu jumlahnya lebih sedikit. Kalau kita proyeksikan Ai sebagai apa? Pergumulan saudara, penyakit saudara. Bukankah lebih dari 5 kali Tuhan sudah menolong kita, betul nggak? Saya pun juga demikian. Itu yang membuat saya sadar, harusnya saya tuh tahu diri. Tuhan tuh sudah berkali-kali menolong saya. Lalu kenapa saya tolak ketika Tuhan juga izinkan berkali-kali saya ketemu yang namanya pergumulan dalam hidup saya. Masalahnya, kita terlalu meletakkan ekspektasi yang begitu terlalu mulia dan terlalu hebat kepada orang ini. Siapa? Sebut saja suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, karyawan Anda di kantor, ataupun pimpinan Anda di kantor, ataupun orang di mana Anda tempat melayani atau Anda tempat dilayani. Ya kan? Kan begitu Bapak Ibu. Kitanya udah lebih dulu meletakkan itu. Nah, itu yang sebenarnya nggak perlu. Yosua tidak pernah meletakkan itu kepada orang-orang di bawahnya dia ataupun di atasnya dia. Makanya ketika Musa mati pun dia tidak terlalu berkabung. Dia berkabung tapi dia tahu batasannya. Nah kita kan enggak kan. Kita nanti dikit-dikit udah berapa tahun sekali ingat lagi. Iya kan. Nanti berapa lama lagi ingat lagi. Padahal Yosua dan saya dan saudara sama-sama manusia. Bedanya di mana coba?
Malah kita lebih beruntung harusnya. Kita sudah tahu bagaimana Alkitab mencatat Allah inkarnasi jadi daging, jadi manusia. Lah Yosua, boro-boro melihat Yesus. Dia hanya tahu Allah saja yang disebut Adonai pada saat itu. Yang disebut yang maha tinggi dan yang maha kudus. Allah Israel. Udah. Kita tahu silsilah Allah lahir dari rahim perawan suci yang tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan. Pertukaran sperma, pertemuan dengan sel telur. Bukan lahir dari situ. Tapi roh yang jadi daging. Karena memang dia Allah kok. Sumbernya segala mujizat yang ketidakmustahilan menjadi mustahil. Tapi Yosua enggak sama sekali loh Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita mengerti dan belajar firman Tuhan. Karena apa? Ada begitu banyak orang yang enggak peduli dengan firman Tuhan. Jadi penerapannya apa? Kalau saudara hari ini sama saya juga, kita sama-sama belajar terus taat pada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan mau untuk terus memberikan saudara dan saya rahasia firman-Nya, baik berupa pengertian baru, petunjuk baru, teguran baru, ya kan? Kita kalau firman Tuhan kan nggak selama-lamanya harus inspiratif, motivatif. Kita tuh maunya enak-enaknya aja terus. Kita harus siap juga ditegur dan teguran yang baru. Karena teguran baru itu menunjukkan apa? Berarti ada pertumbuhan baru dalam kehidupan kita, ya kan? Lalu kemudian apa? Nasihat baru, penghiburan juga yang baru, ya. Kalau ada penghiburan baru berarti apa? Ya berarti ada penderitaan baru. Kan hanya orang yang bisa merasa terhibur ketika dia sudah menderita terlebih dulu, kan. Jadi sedih dulu baru aku terhibur. Kenapa? Karena aku sudah pernah merasa sedih. Tapi kalau dia nggak pernah sedih, dia nggak akan ngerasa yang namanya penghiburan, Bapak Ibu. Ya, sebaliknya kalau saudara tidak mentaati firman Tuhan, saya tidak mentaati firman Tuhan, ya udah. Kita jadi sok tahu. Cepat atau lambat juga Tuhan akan berhenti. Saul dipilih Tuhan, saudara. Anda dan saya dipilih Tuhan. Tapi Tuhan menghentikan semua rencananya atas Saul. Saul tidak langsung turun tahta loh. Dia tetap jadi raja. Tapi kegagalan demi kegagalan terus dia alami. Kepahitan-kepahitan dia alami. Penyimpangan-penyimpangan dia alami. Hatinya semakin keras. Dia tidak lagi melibatkan kuasa Tuhan. Dia melibatkan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Matinya pun tetap sebagai raja Israel. Dikenang sebagai raja pertama Israel. Tetapi apa? Dalam kesia-siaan. Saudara, makanya tawar hati kemarin Tuhan ingatkan, jangan tawar hati, ya. Ya karena logikanya orang mau perang kok tawar hati. Bagaimana punya kekuatan? Karena itu mengganggu dalam peperangan. Saudara, pekerjaan kita, pergumulan kita, hidup kita tidur aja itu peperangan. Siapa setuju katakan amin? Iya, peperangan apa? Itu peperangan antara kita ini akan bangun lagi apa enggak besoknya, kan gitu. Jadi hal yang paling bersyukur apa Bapak Ibu? Kita masih bisa bangun lagi. Bener loh, kita hebat sekaya apapun, kita nggak bisa bangun lagi di pagi hari. Mau bangun paginya dengan versi mau jam 10, mau jam 4 pagi, mau jam 2 siang karena mungkin habis lembur ya. Somehow Bapak Ibu sekalian terkasih, kita harus ingat, bahkan tidur pun aja, kita peperangan. Coba, berapa banyak di antara kita yang selalu pas udah tidur, duh kok susah banget ya tidur ya. Itu peperangan kan? Kita berperang untuk supaya menaklukkan mata ini supaya tidur. Hidup ini tidak lepas dari peperangan. Kuncinya supaya kita menang dari setiap peperangan adalah apa? Jangan tawar hati. Katakan sama-sama dengan saya, letakkan tangan di dada. Jangan tawar hati. Ya. Jadi dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, Mazmur 5 di pagi hari. Oke? Sepakat kita ya? Simple itu aja dulu deh. Lalu Mazmur 4 di malam hari sebelum tidur. Dan dilengkapi dengan Amsal sesuai dengan tanggalnya. Hari ini tanggal 8. Tanggal 7. Berarti nanti malam tanggal 7.
ditambah Mazmur 4. Tapi tadi malam saya ada chat. Iya, Pak Enggano, selamat jalan di doa saya menyertai ya, Bapak. Padahal sebentar lagi selesai. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya, malam ini kita mau baca tambahannya itu adalah Mazmur 34, Bapak Ibu. Ya, khususnya bagi Anda yang mau pergi keluar kota, khususnya bagi Anda yang sedang dalam perawatan medis, khususnya Anda yang sedang persiapan mau berangkat bersama saya ke Holy Land minggu depan. Ya, Bapak Ibu, baca Mazmur 34. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, hari ini petunjuk Tuhan apa? Sama seperti Yosua, ketika dia mendengar firman Tuhan yang sama lagi, kan ini firman Tuhan yang sama kan? Rebut lagi hartanya, rampas lagi ini, tapi bedanya ada tambahan. Kamu sembunyi ya di balik tembok itu. Loh, kok sembunyi? Katanya jangan tawar hati, tapi kenapa sembunyi? Ada apa dengan Tuhan ini? Nah, pembahasannya besok lagi ya Bapak Ibu. Karena sudah jam 5. Tapi kehidupan ini yang pasti adalah begini. Pagi hari ini, siapa yang selama ini selalu melakukan hal yang memang bikin kita enak? Yang dibuang itu bukan orangnya, tetapi dosanya. Dosanya siapa? Bukan cuma dosanya dia, dosanya kita juga. Kadang-kadang kita cuma mendoakan, Tuhan, itu setan dalam diri anak saya, Tuhan. Setan dalam diri suami saya, Tuhan. Setan di dalam diri. Nah, ketika kita ngomong setan di dalam diri dia, jangan lupa. Ini yang ngomong setan juga ada setannya juga, jangan-jangan. Jadi setan dalam diri saya juga harus dilepasin, betul nggak? Karena kan tidak akan mungkin kita lepas dari yang namanya kekurangan. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini, kemarin kan sudah belajar jangan tawar hati kan. Kita hiasi kehidupan kita dengan firman Tuhan ya. Lagu-lagu rohani harus sering didengerin, oke? Apapun bentuknya, lagu rohaninya. Nah, hari ini kita belajar apa? Aku akan melakukan lagi dan tidak bosan dengan yang namanya firman Tuhan dan tidak menganggap remeh firman Tuhan dan mengatakan, aku udah tahu lah. Maksudnya begini. Karena Yosua dia tidak melakukan itu. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita taat, kita tidak membiarkan pikiran kita tuh berkembang ke sana kemari, cukup fokus hanya kepada sesederhana ini, Tuhan yang akan membuat engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Mari tangan-tangan di dada, sama-sama kita berdoa. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun Anda pada hari ini. Dan darah Kristus menutup bungkus Bapak Ibu, sehingga dijauhkan dari segala hal yang buruk. Bagi Bapak Ibu yang hari ini berulang tahun, khususnya untuk Ibu Vivi yang kemarin berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, keberuntungan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberikan rahmat, cinta kasih, anugerah, dan kekuatan yang baru. Tuhan akan membuka kesempatan yang baru di tahun ini. Bahkan pekerjaan, pemulihan finansial, Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan Ibu Vivi bersama Pak Jordi dan juga Ivana. Dan Bapak Ibu sekalian yang siap bekerja, yang siap untuk menjadi sama seperti apa yang Yosua lakukan, yaitu belajar memperkatakan firman Tuhan, tidak takut menghadapi segala apapun, buka tangan saudara, terima berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan, yang dilimpahkan atasmu sebagaimana ada tertulis bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi ya. Jangan lupa link saya buka jam 4, tapi biasanya jam 3.45 saya sudah bangun. Lalu kemudian Anda bisa join, Anda bisa baca Mazmur 5 sebelum kita akan mulai di jam 4.15 atau 4.20 ya. Tuhan Yesus memberkati. Besok jawabannya, kenapa kok Tuhan menyuruh tambahan harus bersembunyi padahal lagi mau perang. Oke, besok jawabannya. God bless Bapak Ibu.
Tuhan Terima kasih berkati. Bu. Terima kasih ya Buna. Iya, semangat selalu. Ingat jangan tawar hati kecuali makan roti tawar. Terima Kasih kasih ya ya Bunda, izin Buna. live. Tuhan berkati. Iya, jaga kesehatan yang mau berangkat sama saya minggu depan. Tuhan Terima berkati Bapak kasih. Ibu sekalian. Ibu Vivi ada nggak di sini Ibu Vivi? Kok nggak kelihatan Ibu Vivi? Di sini Ada Pak. ada. Oh ada. Bapak Ibu kita nyanyi buat Bu Vivi dulu nih Bapak Ibu ya. Ya kenal nggak kenal kita nyanyi selalu sama-sama. Sama-sama kita calon warga surga ya. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Bu Vivi itu yang tulisannya Ivana Mikaela Bapak Ibu. Iya. Happy birthday to you. Oke Bapak Ibu sekalian. Tuhan Terima berkati Bu Vivi, kasih selamat ulang semuanya. tahun. God bless. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Makasih Abuni. Makasih buat Budian, Pak Yosep, udah saya jadi co-host. Sama-sama Abuna, sama ulang tahun Bu Pak Vivi. Yos. Iya, makasih Ibu. Oke. Baik, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Saya izin leave ya. Terima kasih. Yes, Pak. Tuhan berkati.